Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembahasan soal matematika. Kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, untuk soal aturan sinus dan kosinus, pertama kita akan mengerjakan soal UN tahun 2015. Soalnya seperti berikut. Perhatikan gambar berikut, gambar segi 4 ABC, ABCD, kemudian yang dicari adalah panjang AD. Nah, pada soal ini sebelum kita mencari panjang AD, kalau kita perhatikan ya, kita tidak bisa langsung mencari panjang AD. Tetapi untuk mencari panjang AD terlebih dahulu kita harus mencari panjang AC-nya terlebih dahulu. Setelah mendapat panjang AC, nantinya panjang AC itu kita gunakan untuk mencari panjang AD-nya. Nah, sekarang kita mencari panjang AC. Bagaimana mencari panjang AC-nya? Yaitu dengan memanfaatkan aturan sinus. Aturan sinus itu kita gunakan untuk mencari pasangan sudut dan sisi yang berada di depannya. Sekali lagi, aturan sinus kita gunakan untuk mencari pasangan sudut dan sisi yang berada di depannya. Coba perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC. Kalau kita perhatikan, sudut A ini besarnya 30 derajat. Di depannya ada sisi 6/2, yaitu sisi BC ya. Kemudian sudut B besarnya 45 derajat. Di depannya ada sisi AC. Dengan menggunakan aturan sinus, pasti kalian bisa mencari panjang AC dengan menggunakan pasangan sudut dan sisi. Karena ini besar sudutnya 30 derajat, sisi di depannya 6/2. Kalau ini 45 derajat, sisi di depannya berapa? Nah, disinilah kita manfaatkan aturan sinus dengan membandingkan panjang sisinya, yaitu AC, mohon maaf, maksud saya BC per sin A, yaitu sudut di depan sisi BC, sama dengan AC per sin B, yaitu sudut di depan sisi AC. Nah, kalau kita uraikan bisa kita peroleh seperti ini. 6/2 per sin 30 itu akan sama dengan panjang AC per sin 45. Karena 6/2 di depannya ada sudut 30 dan AC di depannya ada sudut 45. Berarti 6/2 per sin 30 sama dengan AC per sin 45. Nah, sin 30 itu sama dengan 1/2, sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Kalau masing-masing kita bagi dengan 1/2, kita bisa coret berarti. Sehingga kita peroleh 6/2 sama dengan AC per akar 2. Kalau akar 2-nya kita kali ke samping, nanti kita peroleh AC sama dengan 6/2 kali akar 2. Berarti akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2 kali 6. Berarti kita peroleh panjang AC sama dengan 12. Nah, dari sini kita sudah memperoleh panjang AC sama dengan 12 cm. Karena kita sudah memperoleh panjang AC, selanjutnya kita bisa mencari panjang AD dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus yaitu mencari panjang sisi, yaitu panjang sisi AD dengan memanfaatkan sudut yang ada di depannya dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Jadi, aturan kosinus bisa kita gunakan untuk mencari panjang sisi dengan memanfaatkan sudut yang ada di depannya dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Nah, misalkan kita mencari panjang AD, rumusnya adalah AD kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CD kuadrat dikurang 2 kali AC kali CD kali cos C. Ya, cos C ini adalah sudut di depan AD. Kalau kita uraikan, panjang AC itu adalah 12, berarti 12 kuadrat tambah CD 4, berarti 4 kuadrat, kurang 2 kali 12 kali 4 kali cos 60 derajat. Nah, dari sini kita uraikan, 12 kuadrat itu 144, 4 kuadrat 16, kurang 2 kali 12 kali 4 itu 96. Kemudian cos 60 adalah 1/2. 96 kali 1/2 itu sama dengan 48, sehingga jika kita jumlahkan ini 144 tambah 16 kurang 48, kita peroleh AD kuadrat sama dengan 112. Karena AD kuadrat sama dengan 112, berarti AD itu sama dengan akar 112. Nah, bagaimana cara menyederhanakan akar 112 ini? Kita cari perkalian yang hasilnya 112, tapi yang bisa diakarkan ya. Nanti kita peroleh akar 16 kali akar 7. Kenapa kita pilih akar 16? Karena kan kita bisa mengakarkan akar 16, yaitu hasilnya adalah 4. Berarti 4 kali akar
7 cm. Dari sini kita sudah memperoleh jawabannya bahwa panjang AD sama dengan 4 akar 7 cm. Lanjut, kita masuk ke soal UN tahun 2016. Soal ini berkaitan dengan pergerakan kapal. Soalnya secara lengkap seperti ini. Sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A pada pukul 7 dengan arah 30 derajat dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak. Pukul 12.00, kapal bergerak kembali dari pelabuhan B menuju pelabuhan C dengan memutar haluan 150 derajat dan tiba di pelabuhan C pukul 20.00. Kecepatan rata-rata kapal 50 mil per jam. Jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A adalah... Oke, sebelum kita mencari jarak A ke C, kita perhatikan soalnya terlebih dahulu. Pertama, bahwa kapal A mula-mula bergerak ke B selama 4 jam. Jadi kapal ini bergerak dari A ke B selama 4 jam dengan kecepatan 50 mil per jam. Dari situ kita bisa memperoleh jarak AB ya. Jarak AB sesuai rumus jarak. Jarak itu rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa? 50 mil per jam. Waktunya selama 4 jam. Dari sini kita bisa peroleh bahwa jarak A ke B adalah 200 mil. Kemudian kita juga bisa mencari jarak B ke C. Nah, sama seperti sebelumnya, rumusnya itu adalah kecepatan kali waktu. Kecepatannya sama, 50 mil per jam. Waktunya itu dari B ke C bergerak dari jam 12.00 sampai pukul 20.00. Berarti bergeraknya selama 8 jam ya. Berarti 50 mil per jam kali 8 jam, berarti jaraknya adalah 400 mil. Nah, berarti dari sini kita sudah peroleh jarak A ke B itu 200 mil, jarak B ke C 400 mil. Pertanyaannya adalah berapa jarak A ke C? Nah, kita bisa gunakan aturan kosinus. Karena aturan kosinus kita gunakan untuk mencari panjang sisi dengan memanfaatkan sudut yang ada di depannya dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa besar sudut B ini? Nah, untuk mencari sudut B, kita bisa menarik garis di sini. Perhatikan ya. Jadi ini bisa kita tarik garis lurus ke bawah. Pada soal kita tarik garis lurus karena ini merupakan garis lurus, berarti besar sudutnya 180 derajat. Karena di sini besarnya 150 derajat, berarti sisanya di sini berapa? Ini kan garis lurus ya. Kalau di sini 150 derajat, berarti sisanya besarnya 30 derajat. Nah, ini baru samping kanannya. Terus untuk mencari sudut yang di samping kiri ini, kita bisa memanfaatkan sudut 30 derajat ini, yaitu dengan menggunakan sudut berseberangan dalam. Seperti materi yang kalian pelajari di jenjang SMP, itu kalau ada dua garis sejajar, maka kita bisa peroleh dua sudut yang berseberangan dalam. Jadi karena ini besarnya 30 derajat, maka di sini juga pasti besarnya 30 derajat. Sehingga dari sini kita bisa totalkan bahwa besar sudut B itu besarnya 60 derajat. Karena 30 tambah 30 derajat. Sehingga bisa langsung kita masukkan ke rumus aturan kosinus. Yaitu rumusnya adalah AC kuadrat, yaitu sisi yang ini sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat dikurang 2 kali AB kali BC kali cos B. Kalau kita masukkan, AB panjangnya 200, BC 400, berarti 200 kuadrat tambah 400 kuadrat dikurang 2 kali 200 kali 400 kali cos 60 derajat. Nah, 200 kuadrat itu kan 40.000 tambah 160.000 kurang, nah ini 2 kali 200 kali 400 itu 160.000, cos 60 derajat itu 1/2. Dari sini kita bisa jumlahkan ini ya, 40.000 tambah 160.000 itu 200.000. 160.000 kali 1/2 itu sama dengan 80.000. 200.000 kurang 80.000 itu hasilnya 120.000. Jadi kita peroleh AC kuadrat sama dengan 120.000. Berarti panjang AC sama dengan akar dari 120.000. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk mencari penyederhanaan akar, kita cari perkalian yang menghasilkan 120.000 bila dikalikan, tapi salah satu dari hasil perkaliannya tersebut bisa kita akarkan. Nanti kita peroleh bahwa
120.000 itu sama dengan 40.000 kali akar 3. Kenapa saya pilih 40.000? Karena 40.000 itu bisa kita akarkan. Berapa akarnya? Akarnya adalah 200. Sehingga kita peroleh bentuk sederhananya adalah 200 akar 3. Nah, dari sini kita sudah punya panjang AC. Atau kalau dalam soal dikatakan jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A, yaitu panjangnya sama dengan 200 akar 3. Oke. Demikian pembahasan soal kita untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.